Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ibu-ibu hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih ibu-ibu hebat masih berkomitmen hingga hari ini mengikuti pembelajaran karena kita semua sama-sama berproses tentunya. Bagaimana kabarnya Bu Yusi? Alhamdulillah Bu, masih semangat. Iya, Baik. Alhamdulillah. Bu Risma, bagaimana kabarnya? Semangat Bu, tetap semangat. Wah, hebat. Bu Lilis? Alhamdulillah Bu, semangat dan sehat. Alhamdulillah. Yuk kita sebelumnya saya sebutkan SLB bisa, SLB luar biasa. SLB Bisa. Luar SLB biasa. Luar biasa. SLB luar biasa. luar biasa. Nah, saya mau kita di pagi hari ini mengawalinya dengan semangat ya. Iya. Nah, dengan menyambung kata dari saya, membuat menjadi sebuah kalimat, saya awali dengan teruslah belajar. Bu Lilis? Belajar tanpa menyerah. Bagus. Bu Usi. Belajar penuh semangat. Bu Risma. Semangat belajar terus. Wah, baik. Bagus sekali kata-kata motivasinya. Nah, tentunya hari ini, pembahasan kita hari ini, saya izin share screen ya, ibu-ibu hebat. Siap Bu. Ya Bu. Sudah terlihat? Sudah. Ya. Sudah. Nah, capaian pembelajaran yang dapat kita sebut CP. Nah, dapat kita lihat pada layar ini. Nah, ini ada gambar kapal berlayar. Mau kemana kita? Nah, coba kita pahami dulu, ibu-ibu hebat. Kalau kita ingin menuju ke suatu tempat, kita menggunakan apa? Google Map. Ya, bagus Bu Risma. Ada lagi? Bertanya langsung Bu. Ya Bu Lilis, karena kalau kita tidak bertanya maka akan sesat di jalan. Ada lagi? GPS Bu. GPS, ya. Ada lagi teman-teman? Kompas Bu. Kompas ya sebagai petunjuk arah untuk kita menuju suatu tempat yang ingin kita capai. Sama halnya dengan capaian pembelajaran. Nah, mengapa menggunakan capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran sebagai sarana untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun 6 profil capaian pelajar Pancasila, tentunya Bapak-bapak, Ibu-ibu hebat sudah tahu profil Pancasila ada 6 komponen. Bu Risma bisa sebutkan yang pertama? Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Ya, kemudian berbineka global. Bu Lilis? Gotong royong dan kreatif. Ya, Bu Yusi? Bernalar kritis dan mandiri. Ya, tentunya capaian pembelajaran sebagai sarana untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mengcover 6 komponen ini. Nah, profil pelajar Pancasila merupakan karakter dan kompetensi yang ingin dituju sebagai luaran jangka panjang. Nah, dari 6 komponen ini, setiap mata pelajaran berkaitan dengan salah satu atau lebih dimensi
profil pelajar Pancasila. Jadi di setiap pembelajaran ada pendidikan karakter yang terselip di dalam setiap mata pelajaran. Kegiatan pembelajaran berbasis proyek interdisipliner diselenggarakan untuk menguatkan profil pelajar Pancasila. Perkembangan profil pelajar Pancasila ini dimonitor melalui survei karakter dan portofolio proyek. Nah, apa itu capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran merupakan bentuk perintegrasian kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi yang meliputi sekumpulan kompetensi dan lingkup materi sehingga capaian pembelajaran memungkinkan setiap anak memperdalam pengetahuannya tanpa harus terstandar oleh sistem. Jadi, capaian pembelajaran merupakan hal utama dalam suatu kurikulum dan kriteria suatu capaian pembelajaran yang baik. Capaian pembelajaran biasanya digunakan untuk menentukan tingkat kerangka kualifikasi. Ibu-ibu hebat, menetapkan standar kualifikasi, menjelaskan program dan kursus, mengarahkan kurikulum, dan menentukan spesifikasi penilaian. Nah, kemudian adapun capaian pembelajaran secara garis besar diartikan sebagai kualitas hasil pembelajaran yang meliputi tingkat pengetahuan, kedalaman pemahaman, kompleksitas keterampilan yang akan dicapai peserta didik dalam suatu mata pelajaran. Kemudian ada juga capaian pembelajaran pendidikan khusus, yaitu capaian pembelajaran bagi pelajar berkebutuhan khusus yang mengacu pada capaian untuk sekolah reguler dan Perdirjen Dikdasmen nomor 10 dan sebagainya. Nah, saya akan membagikan link Jamboard. Kira-kira kita berbagi terkait capaian pembelajaran yang Bapak Ibu pahami. Nah, mungkin bisa diklik ibu-ibu hebat. Sudah, Bu. Oke, di slide kedua ya. Iya. Nah, ibu-ibu hebat bisa menuliskan apa aja yang terkait dengan capaian pembelajaran, terkait pengertian. Ya, capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Bagus. Ada lagi? Ibu-ibu hebat? Ada lagi?
Ya, Bu Yusi, capaian pembelajaran adalah sarana untuk mencapai profil Pancasila yang dikembangkan oleh satuan pendidikan. Betul sekali. Ayo, ada lagi? Ya, ini ada lagi. Capaian pembelajaran adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan, diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik. Wah, ini sudah sangat bagus ya, ibu-ibu hebat. Terima kasih sudah mengisi link Jamboard yang sudah dibagikan. Oke, kita lanjut. Nah, perlu diingat, pemahaman dan kompetensi sebagai acuan capaian pembelajaran bukan materi asesmen yang secara langsung diuji di kelas. Nah, sederet perkembangan yang akan dicapai secara utuh dari pendidikan dasar sampai menengah bukan target yang dilihat secara terpisah-pisah. Kemudian, tingkat kedalaman pemahaman konsep dan kompleksitas kompetensi dalam setiap mata pelajaran bukan rancangan aktivitas pembelajaran. Kemudian, penjelasan singkat mengenai konsep dan kemampuan ialah kunci yang dapat ditunjukkan dengan performa yang nyata, bukan objek pembelajaran yang hanya berisi topik dan konten yang konkret. Lanjut ke tujuan capaian pembelajaran. Nah, di sini ada pada jenjang PAUD memberikan arah yang sesuai dengan usia perkembangan anak terkait nilai agama, fisik motorik, emosional, bahasa, dan kognitif. Di sini anak siap mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Kemudian di jenjang SD hingga SMA menunjukkan kemajuan belajar yang digambarkan secara vertikal dan didokumentasikan dalam suatu kerangka kualifikasi. Nah, kembali ke capaian pembelajaran untuk pendidikan khusus. Di sini yang dirancang untuk peserta didik berkebutuhan khusus yang mempertimbangkan karakteristik, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik. Capaian pembelajaran di pendidikan khusus menggunakan dasar perkembangan kemampuan peserta didik dengan hambatan intelektual. Nah, ibu-ibu hebat, saya ingin mohon izin ibu-ibu hebat memberikan tanggapan terkait capaian pembelajaran untuk pendidikan khusus. Boleh? Siapa yang mau memberikan tanggapan? Iya, Bu Yusi. Baik. Silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. CP capaian pembelajaran untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu disusun berdasarkan fase, di mana fase itu adalah sesuai dengan usia mental. Ya. Usia mental peserta didik itu sendiri. Jadi untuk anak-anak berkebutuhan khusus, fase ini disusun khusus bagi mereka yang mengalami hambatan dalam intelijensi intelektual. Mengapa hanya anak-anak berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan intelektual? Karena pada dasarnya anak-anak berkebutuhan khusus itu
sesuai dengan paradigma yang sudah berkembang bahwa berkebutuhan khusus ini ada 2 ya, yang bersifat temporer dan bersifat permanen. Ketika memang anak-anak yang membutuhkan layanan khusus kategori anak berkebutuhan khusus bersifat temporer, itu kan mereka tidak mengalami hambatan intelektual dan layanan pendidikan khusus yang dibutuhkannya pun tidak bersifat permanen. Jadi hanya sementara saja. Mereka akan kembali kepada sekolah reguler. Begitupun anak-anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen seperti hambatan visual ataupun hambatan auditori, jika tidak dibarengi dengan hambatan intelektual, maka kematangan atau kemampuan mental, usia mental mereka itu tidak mengalami hambatan yang berbeda jauh dengan usia kronologisnya, sehingga fase untuk capaian pembelajaran ini lebih dikhususkan bagi mereka yang mengalami hambatan intelektual. Jadi pembagian fasenya berdasarkan usia mental. Itu Bu yang saya pahami, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yusi, bagus sekali tanggapannya. Tentu untuk anak berkebutuhan khusus di pendidikan khusus, kita capaian pembelajaran melihat dari usia mental. Ada lagi tanggapan dari ibu-ibu hebat? Ada lagi ibu-ibu hebat yang ingin memberikan tanggapan? Baik, kita lanjut ya. Nah, prinsip penyusunan capaian pembelajaran. Terukur dan spesifik. Nah, di sini dituliskan berdasarkan taksonomi Bloom. Nah, ibu-ibu hebat, apa ya isi dari taksonomi Bloom? Ayo, siapa yang mau menambahkan? Yang mau memberikan masukan? Ya, Bu Lili. Ya, prinsip taksonomi Bloom. 1, sebelum konsepnya diingat dulu dengan baik. 2, pahami dulu konsepnya. 3, menganalisis proses sebelum evaluasi. Sekian Bu, terima kasih. Nah, bagus sekali, betul. Terima kasih juga Bu Yusi sudah mengomentari di kolom chat. Taksonomi Bloom, ingat, pahami, dan analisis. Kemudian memperhatikan aspek pengetahuan dan pemahaman, praktis, dan keterampilan generik. Kemudian prinsip penyusunan CP yaitu juga fleksibel. Dimaksud fleksibel di sini sesuai proses dan tahapan belajar. Kemudian otonomi, satuan pendidikan diberi kebebasan menyesuaikan capaian pembelajaran. Nah, di setiap sekolah memiliki sistem kurikulum, memiliki bagian-bagian kurikulum tersendiri, sehingga diberikan kebebasan menyusun, menyesuaikan capaian pembelajaran kepada peserta didik sesuai dengan karakteristik peserta didik, khususnya untuk pendidikan khusus sesuai usia mental. Nah, kemudian ruang lingkup capaian pembelajaran, ada format, rumusan, terus bentuk penulisan. Bentuk penulisan ini ditulis dalam bentuk paragraf karena untuk menentukan tingkat kerangka kualifikasi, penetapan standar kualifikasi, menjelaskan program dan kursus, mengarahkan kurikulum dan menentukan
bentuk penulisan dalam bentuk paragraf karena capaian pembelajaran harus dapat diukur dan spesifik berdasarkan hierarki, tahapan konseptual, proses, pembelajaran yang hasil belajarnya dapat digunakan untuk mendeskripsi kemampuan siswa. Kemudian dilihat dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dirumuskan dalam bentuk pase-pase dan beberapa komponen. Nah, kemudian tujuan CP dirumuskan per pase betul dari masukan dari Bu Yusi tadi, materi pelajaran tujuannya agar materi pelajaran tidak terlalu padat, peserta didik mempunyai cukup banyak waktu untuk memperdalam materi dan pengembangan kompetensi. Nah, penggunaan istilah PASE dalam capaian pembelajaran yaitu untuk membedakan dengan kelas, karena peserta didik di satu kelas yang sama bisa jadi belajar dalam fase pembelajaran yang berbeda. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan terkait PASE-PASE, saya ingin melakukan icebreaking dulu kepada guru-guru hebat. Sebelumnya semua masih semangat? Masih, Bu. Oke, semangat. Semangat. Semangat pagi. Pagi, Semangat pagi, pagi. SLB? Bisa. Bisa. SLB? Luar Bisa. biasa. Nah, saya ingin melakukan ice breaking. Kalian mengikuti gerakan saya. Walaupun yang saya ucapkan berbeda, ya. Misalnya kepala, tapi gerakan saya ke hidung, maka kalian mengikuti gerakan saya. Bisa kita mulai? Bisa, Bu. Nah, oke. Telinga. Oke, bagus. Sekarang pipi. Oke, sama ya pipi. Sekarang mata. Oke. Mulut. Oke, hebat. Ibu guru hebat. Sangat fokus sekali ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Izin share screen lagi. Nah, fase dalam capaian pembelajaran di sini dapat kita lihat terbagi ada sekolah umum, kemudian ada sekolah luar biasa. Fase A pada sekolah umum, pada umumnya di SD kelas 1 hingga kelas 2. Fase B pada umumnya SD kelas 3 hingga kelas 4. Fase C pada umumnya SD kelas 5 hingga kelas 6. Dan selanjutnya sebagai pada di layar ini ya, ada hingga fase F, sama juga pada sekolah luar biasa. Nah, di sekolah luar biasa, fase A pada umumnya usia mental kurang lebih dari 7 tahun. Kemudian fase B pada umumnya usia mental kurang lebih 8 tahun. Dan fase C kurang lebih 8 tahun. Fase D kurang lebih 9 tahun. Fase E pada umumnya usia mental kurang lebih 10 tahun. Fase F pada umumnya usia mental kurang lebih 10 tahun. Jadi untuk SLB, capaian pembelajaran memakai acuan usia mental yang ditetapkan berdasarkan hasil asesmen. Di sini ada yang ditanyakan? Ibu-ibu hebat? Atau ada yang mau menambahkan? Ya, Bu Risma.
Silakan. Iya, Bu. Terima kasih kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan di sini yaitu tadi membahas peranan capaian pembelajaran ya, Bu. Di sini yang saya ingin tanyakan, bagaimana peran capaian pembelajaran dalam kurikulum itu ke sekolah penggerak? Iya, bagus sekali Bu Risma pertanyaannya. Peranan capaian pembelajaran dalam kurikulum sekolah penggerak yaitu memberikan pemahaman tentang pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang hendaknya dicapai oleh anak dalam setiap tahapan perkembangan usianya. Kemudian, berfokus apa yang diharapkan pada siswa di akhir pembelajaran. Hal ini juga sejalan dengan pendekatan student center dalam dunia pendidikan. Nah, adapun juga peranan capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi, kemudian menjadi kompetensi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kemudian, mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu Bu Risma peranan untuk peranan capaian pembelajaran dalam kurikulum sekolah penggerak. Terima Nah, kasih pemaparannya. ya, terima kasih pertanyaan yang sangat baik sekali Bu Risma. Saya lanjut izin share screen lagi ya. Nah, sinkronisasi jenjang usia mental dan usia kronologis. Nah, kita lihat dari tabel di sini, ada jenjang-jenjangnya, ada umur, kemudian komponen capaian pembelajaran ada terbagi beberapa macam, yaitu rasional mata pelajaran. Nah, di sini alasan mempelajari kenapa rasional mata pelajaran, yaitu alasan mempelajari mapel tersebut, keterkaitan antar mapel dengan salah satu profil pelajar Pancasila, kebermanfaatan mata pelajaran dalam kehidupan anak, kemudian tujuan mata pelajaran, kemampuan yang perlu dicapai pelajar setelah mempelajari mata pelajaran tersebut, terkait karakteristik mata pelajaran, deskripsi umum tentang apa yang dipelajari dalam mata pelajaran, elemen-elemen atau dominan mata pelajaran serta deskripsinya, kemudian komponen capaian pembelajaran dalam setiap fase secara keseluruhan, yaitu integrasi KI dan KD yang dibuat dalam bentuk pernyataan yang disajikan dalam bentuk paragraf, capaian setiap fase menurut elemen dibentuk dalam bentuk matriks, setiap elemen dipetakan menurut perkembangan siswa. Kemudian alur capaian pembelajaran setiap turunan dari CP, setiap fase diturunkan menjadi alur capaian pembelajaran yang dijabarkan dari tahun ke tahun. Kemudian alur konten materi setiap tahun, alur atau materi setiap tahun yang dikembangkan oleh satuan pendidikan atau guru. Nah, sebelum saya mengakhiri, kita merefleksi dulu. Adakah masukan atau tanggapan dari teman-teman? Ya. Ibu guru hebat, apakah ada masukan?
Halo, suara saya terdengar? Terdengar jelas, Bu. Ya, ada masukan? Ayo, Bu Risma, refleksi Bu Risma. Bu Lili. Capaian pembelajaran pada peserta didik SLB itu apa ya, sesuai dengan penjelasan Ibu tadi, bahwasanya capaian pembelajarannya itu disesuaikan dengan kemampuan intelektual peserta didik itu sendiri. Jadi dalam setiap kelas, di suatu kelas itu terdapat beberapa peserta didik yang memiliki capaian pembelajaran yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemampuan. Mungkin begitu aja, Bu, dari saya. Iya, betul sekali Bu Risma. Terima kasih, bagus sekali refleksinya. Tentunya capaian pembelajaran itu bertujuan mengacu pada profil pelajar Pancasila, pendidikan yang memerdekakan. Saya berharap saya sebagai fasilitator dan teman-teman sebagai peserta, terima kasih sudah berkolaborasi, sudah sangat aktif di dalam forum ini. Semoga kita sehat semua. Semoga apa yang kita terima bermanfaat untuk kita terapkan di sekolah-sekolah kita. Sebelum saya mengakhiri, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih ibu-ibu hebat. Salam semangat, sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.